Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta Melinia, saya dari kelompok 7. Di video tersebut ini saya akan memperjelaskan tentang pengantar akuntansi dan bisnis. Di pertemuan pertama ini ada 3 bagian, yaitu 1. Mampu membedakan jenis-jenis usaha. 2. Mampu mengurangi peran akuntansi dalam bisnis. 3. Mampu memahami peran etika dalam akuntansi dan perusahaan. Dari pertemuan pertama ini, yang diperjelaskan pertama yaitu jenis-jenis usaha. Jenis perusahaan dan bentuk organisasi. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menguntungkan atau menghasilkan dengan cara menjual produk atau jasa atau barang kepada para pelanggan. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalisasi profit. Jenis usaha atau produk yang dijual ada dibedakan menjadi 3, yaitu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, perusahaan jasa. Masih berlanjut di pertemuan pertama ini, yaitu bagian kedua, peran akuntansi dalam bisnis. Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi adalah bahasa bisnis karena melalui akuntansi informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. Akuntansi menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam perusahaan tersebut. Saya berlanjut di pertemuan pertama ini. Bagian ketiga, peran etika dalam akuntansi dan perusahaan. Tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan. Akuntansi bersikap sesuai etika agar informasi yang mereka sediakan menjadi terpercaya dan oleh karena itu bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Dan selanjutnya yaitu pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini yaitu pengantar akuntansi dan bisnis. Tujuan dari pertemuan kedua ini ada 4, yaitu mampu memahami standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kedua, mampu memahami konsep entitas bisnis. Ketiga, mampu memahami siapa saja para pengguna informasi akuntansi. Dan keempat, mampu memahami bidang-bidang pekerjaan akuntansi. Pertemuan kedua yaitu standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jika manajemen sesuatu perusahaan dapat merekam dan melaporkan data keuangan yang dianggap sesuai untuk mereka, maka perbandingan laporan keuangan antara perusahaan akan sulit dilakukan. Sumber acuan utama dalam menyusun laporan keuangan adalah standar akuntansi keuangan yang disebut SAK, yang disusun oleh suatu badan kompeten dan independen. Masih berlanjut di pertemuan kedua yaitu bagian kedua, konsep entitas bisnis. Konsep entitas bisnis adalah asumsi dasar akuntansi keuangan karena konsep ini membatasi data ekonomi dalam sistem akuntansi ke data yang berhubungan langsung dengan aktivitas usaha. Dengan kata lain, bisnis dipandang sebagai entitas terpisah dari pemilik, investor atau kreditor, pihak pemangku kepentingan lainnya. Masih berlanjut di pertemuan kedua ini, di bagian keempat, yaitu bidang pekerjaan akuntansi. Akuntansi berbeda dengan pembukuan. Pembukuan hanya meliputi aktivitas pencatat semata, sedangkan akuntansi meliputi seluruh proses pelapor, mulai dari pengidentifikasi transaksi bisnis, pencatat, pengkomunikasian dalam bentuk laporan, sampai pada tahapan analisis dan interpretasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi pembukuan merupakan bagian dari seluruh proses akuntansi. Pertemuan ketiga
yaitu pengantar akuntansi dan bisnis. Tujuan pembelajaran mampu memahami persamaan dasar akuntansi. Dari tujuan tersebut, persamaan dasar akuntansi, sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan dinamakan aset, harta, atau kekayaan. Aset ini selanjutnya akan digunakan atau dimanfaatkan dikonsumsi oleh perusahaan demi lancar kegiatan operasional sehari-hari. Contohnya aset meliputi kas, tanah, gedung, dan peralatan. Hak atau klaim atas aset biasanya dibagi berdasarkan dua jenis pemilik, yaitu hak kreditor dan hak pemilik hak kreditor. Selanjutnya yaitu ke bagian ketiga, para pengguna informasi akuntansi. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil, kinerja, dan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi juga sering dianggap sebagai bahasa bisnis di mana informasi bisnis dikomunikasikan kepada stakeholders melalui laporan akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya kita akan membahas pertemuan keempat, yaitu tentang membuat laporan keuangan. Membuat laporan keuangan itu terdiri dari 4. Yang pertama ada laporan laba rugi yang berisi tentang pendapatan dan beban. Yang kedua ada laporan perubahan ekuitas yaitu modal si pemilik mengalami penaikan dan penurunan. Yang ketiga ada laporan posisi keuangan di mana memperlihatkan posisi aset, liabilitas, serta ekuitas. Dan yang terakhir ada laporan arus kas, yaitu pembayaran dan penerimaan kas terdiri dari 3, yaitu investasi, operasi, dan pendanaan. Yang selanjutnya ada keterkaitan antar laporan keuangan. Antara laporan laba rugi dan laporan ekuitas pemilik diambil labanya lalu dimasukkan ke dalam laporan perubahan ekuitas, dan hasil akhir perubahan ekuitas masuk ke dalam posisi keuangan pada ekuitas pemilik. Lalu hasil dari kas yang ada di laporan keuangan harus sama dengan hasil akhir kas pada laporan arus kas. Ini kita akan membahas tentang akun. Suatu akun dalam bentuk yang sederhana itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada judul yang merupakan nama dari elemen persamaan akuntansi yang dicatat pada akun. Yang kedua ada tempat untuk mencatat kenaikan dan penurunan dari elemen persamaan akuntansi. Yang selanjutnya ada akun T, disebut akun T karena bentuknya seperti huruf T. Yang selanjutnya acuan dalam mencatat transaksi dalam akun. Yang pertama ada aset dan beban, di mana jika terjadi penaikan, maka debit berada di posisi kiri, dan sebaliknya, jika terjadi penurunan, kredit berada di sisi kanan. Yang selanjutnya ada bagan untuk laporan posisi keuangan, itu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang selanjutnya ada bagan akun untuk laporan laba dan rugi, itu ada beban dan pendapatan. Yang selanjutnya akun laporan posisi keuangan, yang pertama itu ada aset yang mencakup kas, piutang usaha, tanah, peralatan kantor. Yang kedua ada liabilitas, yang termasuk itu ada utang usaha dan sewa terima muka. Yang ketiga ada ekuitas pemilik, yang termasuk yaitu modal dan privat. Dalam pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang penjurnalan. Dari penjurnalan itu sendiri pengertiannya dengan menggunakan aturan debit dan kredit dan dari sebuah transaksi yang awalnya dimasukkan dalam catatan yang disebut dengan jurnal. Yang selanjutnya ada istilah yang umum dicatat dalam transaksi. Yang pertama itu misal ada menerima kas. Jika ada di posisi debit maka disebut dengan kas. Jika berada di sisi kredit maka disebut dengan pendapatan jasa. Yang kedua ada pembayaran utang. Jika di sisi debit dinamakan utang, jika di sisi kredit dinamakan dengan kas.
Yang selanjutnya ada jasa diberikan secara kredit. Jika di posisi debit berarti dinamakan piutang, dan jika di sisi kredit berarti dinamakan pendapatan jasa. Yang selanjutnya ada 5 langkah dalam pencatatan transaksi dalam jurnal. Yang pertama, tanggal transaksi dimasukkan ke dalam kolom tanggal. Yang kedua, nama akun debit ditulis pada kertas kiri di bawah kolom deskripsi. Yang ketiga, nama akun kredit ditulis di bawahnya agak menjorok ke kanan. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu penjelasan ringkas dimasukkan di bawah akun yang dikredit. Dan yang kelima, kolom ref dibiarkan kosong ketika jurnal dicatat untuk yang pertama kalinya. Pertemuan ketujuh kita akan membahas tentang buku besar. Setelah menganalisis mencatat dalam jurnal, yaitu memposting dari saldo akun yang ada pada jurnal ke buku besar akun masing-masing. Di dalam jurnal umum, saldo akunnya masih terpisah-pisah. Kalau di buku besar diakumulasikan menjadi satu di setiap akunnya. Yang selanjutnya ada bentuk dari buku besar. Yang pertama ada bentuk T, yang kedua bentuk skontro, dan yang ketiga ada bentuk stafel. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan membahas beberapa pertemuan. Di antaranya pertemuan 8, pertemuan 9, pertemuan 10, dan pertemuan 11. Namun yang kita akan bahas pertama ialah pertemuan 8. Di pertemuan 8 memiliki beberapa materi. Di antaranya yang pertama, penghasilan yang ditangguhkan atau penghasilan diterima di muka atau contract revenue. Memiliki dua metode pencatatan. Yang pertama dicatat sebagai pendapatan. Jurnalnya pendapatan sewa debit, sewa diterima di muka kredit. Yang kedua dicatat sebagai hutang. Jurnalnya sewa diterima di muka debit, pendapatan sewa kredit. Yang kedua kita akan membahas beban yang ditangguhkan atau beban yang dibayar di muka atau prepaid expense. Juga memiliki dua metode pencatatan. Yang pertama dicatat sebagai beban. Jurnalnya sewa dibayar di muka debit, beban sewa kredit. Yang kedua dicatat sebagai aktiva. Jurnalnya beban sewa debit, sewa dibayar di muka kredit. Yang ketiga kita akan membahas pemakaian aktiva. Pemakaian aktiva dalam sebuah perusahaan dapat dijurnal menjadi beban aktiva pada aktiva, atau pada contoh tertera peralatan yang terpakai, artinya di jurnal beban peralatan debit dan peralatan kredit. Di pertemuan 9 kali ini kita akan membahas beberapa materi. Materi yang pertama ialah aktiva tetap atau fixed asset atau penyusutan peralatan dan gedung. Contoh dalam gambar ialah penyusutan peralatan, maka jurnalnya ialah beban penyusutan peralatan debit, akumulasi penyusutan peralatan kredit. Yang kedua, kita akan membahas pendapatan accrued atau aset akrual atau accrued revenues. Jurnalnya piutang debit, pendapatan kredit. Yang ketiga, kita akan bahas beban akrual atau kewajiban akrual atau accrued expense. Dalam contoh kita mengambil beban gaji, artinya jurnal yang kita buat ialah beban gaji debit, utang gaji kredit. Di pertemuan 10 kali ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama aktiva. Aktiva terbagi menjadi dua, ada aktiva tetap dan aktiva lancar. Aktiva tetap ialah aktiva yang digunakan lebih dari 1 tahun, sedangkan aktiva lancar adalah aktiva yang digunakan kurang dari 1 tahun. Yang kedua kita akan membahas kewajiban. Kewajiban terbagi menjadi dua. Yang pertama kewajiban jangka panjang, yang kedua kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Sedangkan kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Yang ketiga kita akan bahas neraca lajur. Neraca lajur adalah alat yang digunakan untuk pembuatan laporan keuangan dan dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan. Di pertemuan 11 kali ini kita akan membahas siklus akuntansi. Siklus akuntansi memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama pembuatan jurnal khusus. Tahapan yang kedua posting buku besar. Tahapan yang ketiga
penyusunan neraca saldo. Tahapan yang keempat, pembuatan jurnal penyesuaian. Tahapan yang kelima, penyusunan neraca saldo setelah disesuaikan. Tahapan yang keenam, pembuatan neraca lajur. Tahapan yang ketujuh, pembuatan laporan keuangan yang dipisah. Tahapan yang kedelapan, pembuatan jurnal penutup. Tahapan yang kesembilan, pembuatan neraca saldo setelah penutup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akras Saljundi, mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi materi akuntansi pertemuan 12 sampai dengan pertemuan 15. Pada pertemuan 12, saya akan membahas penyelesaian siklus akuntansi. Penyelesaian siklus akuntansi terdapat namanya jurnal penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian ialah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data informasi penyelesaian akhir periode. Jurnal penyesuaian bisa terjadi karena hal-hal yang menyebabkan perlunya penyesuaian. Antara lain, jurnal penyesuaian dapat terjadi karena hal-hal yang menyebabkan perlunya penyesuaian, antara lain, transaksi tidak mungkin dicatat secara harian dengan pertimbangan efisiensi waktu. Selanjutnya, beberapa biaya tidak dicatat dalam periode waktu tertentu karena biaya tersebut berkaitan dengan berlalunya waktu dan bukan merupakan akibat dari pemakaian sumber daya sehari-hari. Terakhir, transaksi tidak dicatat karena sebab-sebab lain. Dalam jurnal penyesuaian dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu deferrals dan accruals. Dalam deferrals terdapat dua pengertian, yaitu prepaid expense dan unearned revenue. Dalam prepaid expense, beban atau biaya telah dibayar tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Dalam unearned revenue, kas telah diterima dan dicatat sebagai hutang atau kewajiban sebelum pendapatan diperoleh. Yang kedua yaitu accruals. Accruals terdapat dua, di mana accrued revenues dan accrual expense. Accrual revenues, pendapatan telah diperoleh tetapi kas belum diminta, diterima atau belum dilakukan pencatatan. Yang kedua, accrual expense, yaitu beban telah terjadi tetapi kas belum dibayarkan atau belum dilakukan pencatatan. Selanjutnya, kita akan membahas contoh kasus prepaid expense, yaitu beban habis pakai. Pada tanggal 5 Oktober, rumah sakit membeli bahan habis pakai secara kredit seharga Rp2.500.000. Bahan habis pakai ini diperkirakan akan habis dalam waktu 3 bulan. Tanggal 31 Oktober kembali, bahan habis pakai yang tersisa senilai Rp1 juta. Contohnya, tabel seperti ini. Pada tanggal 5 Oktober, jurnalnya transaksi, bahan habis pakai 2,5 juta di debit dan hutang usaha 2,5 juta di kredit. Pada 31 Oktober, jurnalnya penyesuaian, beban atau biaya habis pakai debit 1,5 juta, Rp1.500.000, dan beban habis pakai di kredit Rp1.500.000. Selanjutnya kita ke contoh kasus prepaid expense, yaitu asuransi. Pada tanggal 5 Oktober, membayar polis asuransi sebesar Rp600.000 akan jatuh tempo pada tanggal 30 September tahun yang akan datang. Jurnalnya pada tanggal 5 Oktober, jurnal transaksi, keterangannya asuransi dibayar di muka, debit sebesar Rp600.000 dan kas di kredit Rp600.000. Pada tanggal 31 Oktober, penyesuaian, jurnalnya keterangannya penyesuaian dan beban asuransi terdapat di debit sebesar Rp50.000 dan asuransi dibayar muka sebesar Rp50.000 di kredit. Selanjutnya contoh kasus prepaid expense. Ada depresiasi aset tetap. Tanggal 1 Oktober, rumah sakit membeli peralatan kantor seharga Rp5 juta secara kredit dengan umur ekonomis 5 tahunan. Jurnalnya tanggal 5 Oktober, jurnal transaksi, sebutannya peralatan kantor, debit Rp5 juta. Lalu hutang usaha terdapat di kredit sebesar Rp5 juta.
Selanjutnya, tanggal 31 Oktober, jurnal penyesuaian, biaya depresiasi sebesar 1 juta rupiah di debit, dan akumulasi depresiasi sebesar 1 juta rupiah di kredit. Selanjutnya, contoh kasus unrealized revenue. Pada tanggal 5 Oktober, rumah sakit menerima dana Jamkesmas sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, tanggal 31 Oktober, berdasarkan analisis yang dilakukan, pendapatan yang terrealisasi adalah Rp500.000. Jurnalnya seperti ini. Tanggal 5 Oktober, transaksi masuk kas di debit sebesar 1 juta rupiah dan pendapatan diterima di muka secara kredit di kredit 1 juta rupiah. Tanggal 31 Oktober, jurnal penyesuaian, makanya pendapatan diterima di muka sebesar Rp500.000 dan pendapatan pelayanan sebesar Rp500.000 di kredit. Selanjutnya, contoh kasus accurate revenue. Pada tanggal 31 Oktober, rumah sakit melakukan tagihan kepada pasien sebesar atas pelayanan sebesar Rp100.000, tetapi pasien akan membayar bulan depan. Bagaimana penulisannya? Jurnal ditulis pada tanggal 31 Oktober, jurnalnya penyesuaian, piutang usaha termasuk di debit Rp100.000 dan pendapatan pelayanan di kredit Rp100.000. Oke, selanjutnya contoh kasus accurate expense. Pada tanggal 31 Oktober, rumah sakit mempunyai kewajiban untuk membayar gaji karyawan sebesar Rp250.000, tetapi baru akan dibayar pada tanggal 5 November 5 November. Ayat jurnalnya tanggal 31 Oktober, jurnal penyesuaian, beban gaji di debit Rp250.000, pada hutang gaji di kredit Rp250.000. Oke, berikut adalah materi pertemuan 12, itu penyelesaian siklus akuntansi. Sekian, terima kasih. Oke, pada pertemuan selanjutnya, saya akan membahas pertemuan 13, sistem akuntansi dan pengendalian internal. Apa itu sistem akuntansi? Sistem akuntansi merupakan suatu sistem atau metode atau prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, dan melaporkan serta merangkum informasi keuangan dan informasi perusahaan. Selanjutnya, terdapat sistem akuntansi, unsur sistem akuntansi, serta perbedaan sistem dan prosedur. Sistem akuntansi terdapat organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Unsur sistem akuntansi diantaranya formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan. Apa perbedaan sistem dan prosedur? Sistem yaitu suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan prosedur, suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara beragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Oke, selanjutnya yaitu pemahaman pengendalian internal. Pengendalian internal terdiri atas struktur organisasi dan seluruh metode yang dikoordinasikan dan pengukuran yang diterapkan dalam suatu bisnis untuk melindungi aktiva, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi, serta meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang ditetapkan sebelumnya. Pengendalian internal ialah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan karyawan lain dari suatu entitas, dirancang untuk memberikan jaminan memadai sehubungan dengan pencapaian tujuan dalam kategori sebagai berikut. Pertama, keandalan pelaporan keuangan. Yang kedua, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Yang terakhir yaitu efektivitas dan efisiensi operasional. Kita akan membahas pemahaman pengendalian internal. Pengendalian internal tentu terstruktur diperluas mencakup lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian.
Berikut adalah materi dari Sistem Akuntansi dan Pengendalian Internal. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas pertemuan 14, Sistem Akuntansi dan Pengendalian Internal, dengan judul Jurnal Pembelian dan Pengeluaran Kas. Pada pertemuan 14 ini, saya akan membahas mengenai Jurnal Pembelian dan Pengeluaran Kas. Tadi sudah dibahas pada video sebelumnya. Sistem akuntansi merupakan suatu sistem metode atau prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, serta merangkum dan melaporkan informasi keuangan dan informasi perusahaan. Adapun saya akan membahas mengenai jurnal pembelian. Jurnal pembelian ialah jurnal khusus yang dicatat semua transaksi, yang mencatat semua transaksi pembelian barang dagang apabila pembelian dilakukan dengan cara tunai akan masuk dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah transaksi pengeluaran uang secara tunai yang menyebabkan berkurangnya aset perusahaan berupa kas, bank, atau setara kas lainnya. Transaksi pengeluaran kas antara lain yaitu pembayaran hutang, pembelian barang dagangan, pembelian bahan baku, pembelian bahan pembantu, pembelian perlengkapan kantor, dan pembentukan dana kas kecil. Salah satu contoh yang akan saya paparkan mengenai transaksi pengeluaran kas dalam pencatatan jurnal. Contoh pencatatan pembelian perlengkapan kantor. Pada tanggal 5 April 2020, PT MMC membeli meja kantor senilai Rp850.000 dibayar secara tunai dengan nomor faktur pembelian FB001. Pencatatan jurnal transaksi pengeluaran kas tersebut sebagai berikut. Perlengkapan kantor Rp850.000 di debit dan kas sebesar Rp850.000 di kredit. Oke, sekian dari pertemuan 14. Terima kasih. Baik, pada pertemuan 15 ini saya akan membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang ialah suatu perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangan tanpa memberikan nilai tambah. Apa yang dimaksud dengan nilai tambah? Nilai tambah adalah suatu upaya untuk mengubah atau mengolah kembali barang dagang, bentuk atau sifat barang dengan tujuan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Perusahaan dagang dalam suatu aktivitas operasionalnya mendapatkan pendapatan, namun pendapatan yang didapat berasal dari transaksi jual beli barang. Dalam akuntansi perusahaan dagang, secara pengertian yaitu perusahaan yang kegiatan utamanya membeli dan menjual barang dagangan. Adapun ciri-ciri perusahaan dagang diantaranya laporan laba rugi menitikberatkan pada pendapatan dan beban dalam laporan keuangan, yaitu sebagai berikut. Penjualan sekian dikurangi harga pokok penjualan dibagi laba kotor dikurang beban operasi, hasilnya jadi laba bersih. Dan selanjutnya ciri-cirinya aktivitas pendapatan perusahaan dagang melibatkan pembelian dan penjualan barang dagang. Di awal usahanya, perusahaan dagang harus membeli barang untuk dijual ke customer atau pelanggan. Selanjutnya, saat barang dagangan sudah terjual, pendapatan dari penjualan dilaporkan dan seluruh biaya dikeluarkan untuk memperoleh barang dagangan dilaporkan pada pos harga pokok penjualan. Yang terakhir, ciri-cirinya yaitu biaya berupa barang dagangan yang terjual dikurangkan dari penjualan dan menghasilkan laba kotor atau gross profit. Jumlah ini disebut laba kotor karena masih harus dikurangi dengan biaya-biaya operasi lainnya. Selanjutnya, siklus operasi perusahaan dagang. Siklus operasi perusahaan dagang dimulai dari aktivitas pembelian barang dagangan untuk dijual, lalu ke penjualan dan distribusi ke customer, selanjutnya ke aktivitas penagihan atau penerimaan kas dari customer, dan seterusnya. Jadi secara umum, siklus akuntansi perusahaan dagang dapat diilustrasikan seperti
gambar di atas. Siklus akuntansi perusahaan dagang dimulai dari pengeluaran uang dan berakhir dengan menerima uang dari pelanggan. Akuntansi untuk transaksi dagang meliputi penjualan barang, pembelian barang, ongkos kirim, pajak penjualan, dan diskon penjualan. Contoh transaksi perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian barang dagangan. Pembelian barang dagangan terdapat contoh yang akan saya paparkan, yaitu jumlah barang yang dibeli untuk kemudian dijual kembali baik secara tunai maupun kredit. Untuk mencatat transaksi pembelian menggunakan aturan debit kredit, manajemen keuangan network sebagai pembeli membuka ayat jurnal khusus pembelian sebagai berikut. Persediaan masuk di debit sebesar Rp5.500.000 serta pada utang dagang Rp5.500.000 di kredit. Laporan keuangan perusahaan dagang. Akun-akun yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan yang aktivitasnya utamanya berdagang, diantaranya persediaan. Akun ini termasuk dalam akun laporan posisi keuangan perusahaan. Akun penjualan sebagai akun laporan laba dan rugi. Akun retur dan potongan penjualan sebagai akun laporan laba rugi. Akun diskon penjualan sebagai akun laporan laba rugi. Dan harga pokok penjualan sebagai akun laporan laba rugi, dan ongkos kirim penjualan sebagai akun laporan laba dan rugi. Baik, sekian materi pertemuan 15. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Khalid Arifiansyah. Baik, sebelumnya kita telah membahas tentang perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang aktivitasnya adalah membeli dan menjual barang. Nah, dari pembelian dan penjualan barang inilah perusahaan dagang memperoleh revenue. Siklus perusahaan dagang lebih panjang daripada siklus perusahaan jasa, karena ada jurnal dan akun yang tidak ada pada perusahaan jasa. Dalam hal beban, perusahaan dagang mempunyai dua kelompok beban, yaitu yang disebut beban atau harga pokok penjualan atau COMS, dan beban operasi atau operation expense. Ketika barang terjual, pendapatan dilaporkan sebagai penjualan dan biayanya diakui sebagai beban pokok penjualan. Untuk akuntansi dagang terdapat dua sistem, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Untuk sistem perpetual, pencatatan dilakukan terus-menerus dengan menggunakan kartu persediaan. Sedangkan untuk sistem periodik hanya ada pada akhir periode dengan melakukan stop on num. Nah, di sini aku akan menjelaskan akun-akun yang ada di perusahaan dagang. Yang pertama adalah transaksi pembelian. Untuk transaksi pembelian secara tunai, analisisnya adalah untuk di sistem perpetual adalah inventory pada cash. Untuk di sistem periodik adalah purchase pada cash. Untuk transaksi pembelian secara kredit, untuk di sistem perpetual adalah inventory pada account payable. Sedangkan untuk di sistem periodik adalah purchase pada account payable. Lalu untuk potongan pembelian, transaksi potongan pembelian secara tunai di sistem perpetualnya adalah inventory pada purchase discount dan cash. Untuk di sistem periodiknya tidak ada jurnal. Transaksi potongan pembelian secara kredit, untuk di sistem perpetualnya adalah inventory pada purchase discount dan account payable. Untuk di sistem periodiknya tidak ada jurnal. Untuk retur pembelian, transaksi retur pembelian tunai, untuk di sistem perpetualnya adalah cash pada inventory. Kalau untuk di sistem periodiknya tidak ada jurnal. Dan untuk transaksi retur pembelian secara kredit, analisisnya adalah untuk di sistem perpetualnya adalah account payable pada inventory, sedangkan sistem periodiknya itu tidak ada jurnal. Nah, untuk ongkos kirim, untuk transaksi ongkos kirim itu dibagi dua, yaitu adalah FOB shipping point dan FOB destination. Apa bedanya? Jadi kalau FOB shipping point itu adalah
beban penjualan ongkos kirimnya itu dibebankan kepada kepada pembelinya. Untuk FOB destination, beban pengiriman dibebankan kepada penjual. Nah, analisisnya seperti apa? Untuk FOB shipping point, analisisnya adalah cash pada transportation cost, sedangkan untuk FOB destination adalah transportation cost kepada cash. Lalu selanjutnya, untuk transaksi penjualan. Transaksi penjualan secara tunai, analisisnya adalah cash pada inventory. Jadi, di debat penjualan tunai mengakibatkan adanya uang masuk, sehingga terjadi peningkatan pada cash. Untuk di sisi kredit, inventory mengalami penurunan akibat adanya penjualan. Lalu untuk pada sistem persediaan perpetual, beban pokok penjualan dan pengurangan jumlah persediaan harus dicatat. Analisisnya adalah cash pada sales, CWMS pada inventory. Untuk transaksi penjualan secara kredit, analisisnya adalah sales pada akun receivable. Jadi, didapat adanya penambahan pendapatan pada akun sales akibat penjualan. Untuk di sisi kreditnya, penjualan kredit mengakibatkan adanya meningkatnya piutang dagang. Dan untuk diskon penjualan akan mengurangi pendapatan penjualan. Jadi analisisnya adalah cash dan sales diskon pada akun receivable. Lalu untuk retur penjualan, analisisnya adalah sales return pada akun receivable, inventory pada CWMS. Lalu pajak penjualan. Nah, di pajak penjualan ini kita sebagai penjual adalah penampung pajak yang akan kita setorkan kepada pihak pemerintah. Besarnya pajak adalah 10% dari harga barang yang kita jual. Contoh, kita punya barang harga 200.000, taruh 200.000, PPN-nya 10%, berarti PPN-nya itu adalah 20.000. Jadi pembeli akan dibebankan 220.000 untuk harga barang yang akan dia beli. Untuk analisisnya adalah cash pada PPN income and sales. Kalau untuk secara kredit adalah account receivable pada PPN income and sales. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Penjelasan saya dan kelompok saya dapat dimengerti. Mohon maaf jika ada kesalahan kata daripada kelompok kami atau kurang jelas penjelasannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.